Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nurjani Fauzia dengan NIM 4111419039. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh kasus dalam expert system. Untuk contoh kasusnya yaitu penentuan plafon kredit konsumer pada suatu bank. Nah, jadi di salah satu bank di Indonesia ini memiliki beberapa divisi, ya, yang salah satunya yaitu divisi kredit. Salah satu divisi dari divisi kredit ini adalah consumer mass market atau CMM yang menjual produk dana pinjaman siap pakai, yaitu pinjaman tanpa agunan atau jaminan yang diberikan atau diperuntukkan untuk perorangan dengan sifat angsuran yang tetap dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pernikahan, persalinan, renovasi, pendidikan, dan lain-lain. Untuk produk dana pinjaman siap pakai ini hanya diberikan kepada masyarakat yang mempunyai pekerjaan sebagai pegawai tetap swasta atau BUMN dan wira swasta. Kemudian akan dilakukan pemecahan masalah dalam penentuan plafon kredit konsumer dengan menggunakan sistem pakar atau expert system. Nah, di sini nanti akan ditunjukkan untuk model sistem pakarnya, kemudian model representasi pengetahuan kaidah produksi, kemudian forward chaining, bahasa pemrograman yang digunakan, dan tahapan representasi pengetahuan, dan yang terakhir yaitu perencanaan sistem. Nah, yang pertama ini adalah model sistem pakar. Untuk model sistem pakarnya adalah seperti yang berikut ini. Nah, di sini ketika suatu sistem pakar akan dibangun, maka seorang pengembang software atau software developer bekerja sama dengan seorang pakar. Nah, pengembang ini akan melakukan serangkaian tanya jawab atau knowledge acquisition untuk mengumpulkan dasar-dasar pengetahuan atau knowledge base dari sang pakar. Nah, dasar-dasar pengetahuan ini kemudian akan dialihkan menjadi basis pengetahuan sistem pakar dalam bentuk fakta dan aturan. Nah, kemudian pengembang akan membangun suatu mesin inferensi atau inference engine yang merupakan pembuat keputusan dalam sistem pakar, dan akan mengumpulkan informasi dari user melalui tanya jawab dan membandingkan informasi dengan basis pengetahuan, kemudian memutuskan apa yang harus diinformasikan kepada pengguna berdasarkan data atau informasi yang telah diberikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu model representasi pengetahuan kaidah produksi. Nah, untuk kaidah produksi ini dituliskan dalam bentuk jika maka atau if then, dan kaidah if then ini menghubungkan antecedent dengan konsekuensi yang diakibatkannya. Nah, di sini ada struktur kaidah if then yang menghubungkan project atau atribut. Yang pertama ini ada if premise dan konklusi, di mana premis ini mengacu pada fakta yang harus benar sebelum konklusi tertentu dapat diperoleh. Kemudian if masukan dan keluaran, di mana masukan ini mengacu pada data yang harus tersedia sebelum keluaran dapat diperoleh. Selanjutnya struktur kaidah if kondisi dan tindakan. Kondisi akan mengacu pada keadaan yang harus berlaku sebelum tindakan dapat diambil. Struktur kaidah if dan selanjutnya yaitu if antecedent dan konsekuensi.
di mana antecedent ini mengacu pada situasi yang terjadi sebelum konsekuensi dapat diamati. Kemudian if data dan hasil. Data ini mengacu pada informasi yang harus tersedia sehingga sebuah hasil dapat diperoleh. Struktur kaidah if then selanjutnya yaitu if aksi dan reaksi, di mana aksi mengacu pada kegiatan yang menyebabkan munculnya efek dari tindakan. Nah, kemudian ada if sebab dan akibat. Sebab mengacu pada keadaan tertentu yang menimbulkan akibat tertentu. Kemudian yang terakhir ada if gejala dan diagnosa. Gejala ini mengacu pada keadaan yang menyebabkan adanya kerusakan atau keadaan tertentu yang mendorong adanya pemeriksaan. Nah, sebelum sampai pada bentuk kaidah produksi, ada langkah-langkah yang harus ditempuh dari pengetahuan yang didapatkan dalam domain tertentu. Nah, untuk langkah-langkah tersebut itu adalah menyajikan pengetahuan yang berhasil didapatkan dalam bentuk tabel, yaitu tabel keputusan atau decision tabel, dan pohon keputusan atau decision tree. Kemudian poin yang ketiga yaitu forward chaining atau runut maju, yang merupakan proses perurutan yang dimulai dengan menampilkan kumpulan data atau fakta yang meyakinkan menuju konklusi akhir. Forward chaining ini bisa juga disebut sebagai penalaran forward atau forward reasoning atau pencarian yang dimotori data atau data driven search. Jadi dimulai dari premis-premis atau informasi masukan dahulu, kemudian menuju konklusi atau then, atau dapat juga dimodelkan sebagai berikut ini, yaitu if informasi sebagai informasi masukan dan then konklusi. Untuk informasi masukan dapat berupa data, bukti, temuan atau pengamatan, sedangkan konklusi dapat berupa tujuan, hipotesa, penjelasan atau diagnosa. Sehingga jalannya forward chaining dapat dimulai dari data menuju tujuan, dari bukti menuju hipotesa, dari temuan menuju penjelasan, atau dari pengamatan menuju diagnosa. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman. Dalam implementasi untuk simulasi sistem pakar penentuan plafon kredit konsumer ini digunakan bahasa pemrograman C++. Cara mempresentasikannya itu dalam bentuk kaidah if then, yang mana bagian then akan bernilai benar jika satu atau lebih sekumpulan fakta atau hubungan antar fakta diketahui benar dan memenuhi bagian if. Kemudian poin kelima yaitu tahapan representasi pengetahuan. Yang pertama ada pembuatan tabel keputusan. Tabel keputusan ini merupakan matrik kondisi yang dipertimbangkan dalam pendeskripsian kaidah. Kaidah yang disajikan dalam bentuk kaidah produksi disusun dari tabel keputusan. Untuk atribut yang terkait dalam penentuan plafon kredit konsumer adalah kelengkapan persyaratan administrasi, yaitu berupa fotokopi KTP, slip gaji terbaru, kemudian pekerjaan, umur, jumlah kartu kredit. Untuk jumlah kartu kredit ini atribut untuk yang wira swasta, untuk pekerjaan yang wira swasta. Kemudian ada gaji pokok, total tunjangan, pendapatan kotor, total pengeluaran, pendapatan bersih, maksimum cicilan per bulan, dan total 5 kartu kredit untuk yang pekerjaannya wira swasta. Atribut-atribut di atas ada beberapa proses yang harus dilakukan. Yang pertama,
pendapatan kotor ini diperoleh dari gaji pokok ditambah dengan total tunjangan. Kemudian pendapatan bersih ini diperoleh dari pendapatan kotor dikurangi total pengeluaran. Kemudian yang ketiga, maksimum cicilan per bulan ini diperoleh dari 30%-nya dari pendapatan bersih. Dan yang terakhir, total limit kartu ini sama dengan total dari seluruh limit kartu. Nah, berdasarkan atribut-atribut tersebut, maka dapat digambarkan tabel keputusan identifikasi plafon yaitu sebagai berikut. Untuk tahap yang kedua yaitu penyusunan pohon keputusan. Untuk menghasilkan kaidah yang efisien terhadap suatu langkah yang harus ditempuh, yaitu ada satu langkah yaitu membuat pohon keputusan terlebih dahulu. Nah, dari pohon keputusan maka dapat diketahui atribut atau kondisi yang dapat direduksi sehingga menghasilkan kaidah yang efisien dan optimal. Nah, di bawah ini menunjukkan pohon keputusan untuk kasus penentuan plafon kredit konsumer di suatu bank. Seperti ini pohon keputusannya. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu penyusunan kaidah-kaidah. Nah, berdasarkan tabel keputusan identifikasi plafon, maka dapat direpresentasikan dalam kaidah produksi berikut ini. Yang pertama, kaidah yang pertama yaitu if syarat administrasi lengkap and pekerjaan pegawai tetap swasta or pekerjaan BUMN and umur lebih dari sama dengan 21 and umur kurang dari sama dengan 52 and pendapatan bersih lebih dari sama dengan 2 juta and BI checking lancar or BI checking kolektibilitas 1 and jangka waktu cicilan 12 bulan dan plafon 12 kali maksimum cicilan per bulan. Kemudian kaidah yang kedua, if syarat administrasi lengkap and pekerjaan pegawai tetap swasta or pekerjaan BUMN and umur lebih dari 21 and umur kurang dari 52 and pendapatan bersih lebih dari sama dengan 2 juta and BI checking lancar or BI checking kolektibilitas 1 and jangka waktu cicilan 24 bulan dan plafon 24 kali maksimum cicilan per bulan. Kemudian kaidah yang ketiga, if syarat administrasi lengkap and pekerjaan pegawai tetap swasta or pekerjaan BUMN and umur lebih dari sama dengan 21 and umur kurang dari sama dengan 52 and pendapatan bersih lebih dari sama dengan 2 juta and BI checking lancar or BI checking kolektibilitas 1 and jangka waktu cicilan 36 bulan dan plafon 36 dikali maksimum cicilan per bulan. Kaidah yang keempat, if syarat administrasi lengkap and pekerjaan pegawai tetap swasta or pekerjaan BUMN and umur lebih dari sama dengan 21 and umur kurang dari sama dengan 52 and pendapatan bersih lebih dari sama dengan 2 juta and BI checking lancar or BI checking kolektibilitas 1 and jangka waktu cicilan 48 bulan dan plafon 48 dikali maksimum cicilan per bulan. Kaidah yang terakhir yaitu kaidah kelima, if syarat administrasi lengkap and pekerjaan wira swasta and BI checking lancar or BI checking kolektibilitas 1 dan plafon total limit kartu kredit. Nah, selain dari kaidah-kaidah yang disebut tadi, maka plafon akan ditolak. Kemudian poin keenam yaitu perancangan sistem. Perancangan sistem adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh
dan berfungsi. Nah, tujuan dari perancangan secara umum ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum kepada pengguna tentang implementasi sistem pakar dalam bidang analisa kredit sebagai pendukung pengambilan keputusan. Perancangan sistem ini dapat dirancang dalam bentuk physical system yang dirancang dalam bentuk bagan alir sistem atau sistem flowchart yang merupakan alat yang berbentuk grafik dapat digunakan untuk menunjukkan urutan-urutan proses dari sistem. Nah, di berikut ini adalah bentuk bagan alir atau flowchart dari sistem pakar bidang analisa kredit dalam penentuan plafon kredit konsumer sebagai pendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya hasil pengujiannya. Nah, berdasarkan program aplikasi C++ yang telah dibuat dan merujuk pada aturan-aturan yang berlaku di bank tersebut, maka dapat diperoleh hasilnya sebagai tabel berikut ini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan analisa dan pengujian dari sistem pakar, maka dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem ini sangat membantu analisis kredit dalam menentukan jumlah plafon maksimum yang akan diberikan kepada calon debitur. Kemudian plafon yang diperoleh dari hasil proses sistem ini akan bervariasi tergantung pada masing-masing atribut. Jika atribut yang diuji tidak sesuai dengan basis pengetahuan, maka penentuan plafon akan ditolak. Jika syarat atribut yang diuji tidak terpenuhi, maka tidak dilanjutkan ke pengajuan atribut berikutnya. Dan yang terakhir, jumlah plafon yang diperoleh dari hasil proses lebih cepat dan akurat yang sebelumnya membutuhkan proses selama 2 hari kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.